saya Mutia Hakima dengan NRP 5015 241022. Perkenalkan, nama saya Fatih Syahada, NRP 5015 241093. Dan Halo semua, nama saya Jasmine Heri Busmari dengan NRP 5015 2411. Halo semua, kenalin aku punya Jessica dengan NRP 5015 1012. halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rasif Antono dengan NRP 5015 241107. Dan Perkenalkan, nama saya Rizky Alfarezi, NRP 5015 241108 dari. Halo, kenalin namaku Raskia Karima dengan NRP 5015 241098. Halo, saya Tania Ramalia Putri dengan nomor NRP 5015 241016. halo Rek, perkenalkan nama aku Ariana Muhammad dengan NRP 5015 241095 dari. Halo, aku Hana Mira Pramesti dengan NRP 5015 241103 dari kelas A. Kelas A. Kelas A. Dari kelas A. Dari kelas A. Dari kelas A. Aku dari kelas A. Dari kelas A. Dari kelas A. Dari kelas A. Down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. Desa Tambakrejo ini terletak di kawasan pesisir Kabupaten Malang yang memiliki potensi berupa keindahan pantai dan hasil perikanan yang cukup melimpah. Desa Tambakrejo yang merupakan salah satu dari 15 desa di Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kandung Banteng, sebelah selatan berbatasan Samudra Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambak Asri, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sitiarjo. Wilayah Desa Tambakrejo terdiri dari dua bagian, yaitu wilayah yang berada di Pulau Jawa dan wilayah yang berada di Pulau Sempu. Secara geografis, Desa Tambakrejo dibagi menjadi dua posisi, yaitu yang pertama, Dusun Tambang dengan koordinat 8 derajat 24 menit 7 detik lintang selatan. Yang kedua, Dusun Sendang Biru dengan koordinat 8 derajat 25 menit 54 detik lintang selatan. Karena jarak antara desa cukup jauh, pemerintah membangun kantor pemerintahan menjadi dua bagian, yaitu Balai Desa Tambakrejo yang berlokasi di Dusun Tamban dan Balai Desa Sendang Biru di Dusun Sendang Biru. Desa Tambakrejo memiliki luas wilayah sekitar 2.700 hektar dengan ketinggian 75 meter di atas permukaan laut, sehingga desa ini termasuk pada topografi dengan kategori daratan sedang. Desa Tambakrejo memiliki mayoritas lahan dengan potensi pengembangan sedang, mencakup luas wilayah sekitar 6.703,5 hektar. Namun, sebesar 1.597 hektar lahan tidak cocok untuk dikembangkan. Tanah di Desa Tambakrejo memiliki tingkat kesuburan yang baik, terlihat dari warna dan tekstur tanahnya. Jenis tanah di Desa Tambakrejo didominasi oleh jenis aluvial dan litosol. Tanah aluvial dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena memiliki kandungan unsur hara yang relatif tinggi. Tanahnya berwarna hitam dengan tekstur debuan dan memiliki kemiringan sekitar 10 derajat. Selain itu, juga ada jenis tanah regosol, andosol, serta grumosol. Curah hujan di Desa Tambakrejo adalah sebesar 200 hingga 300 mm per tahun dengan jumlah bulan hujan sekitar 6 bulan. Sedangkan, suhu harian di Desa Tambakrejo mencapai 32 derajat Celcius. Desa ini memiliki sistem drainase berupa sungai dengan panjang 1,5 km dengan tingkat erosi ringan 45 hektar dan tingkat erosi sedang 65 hektar. Desa Tambakrejo memiliki kestabilan pondasi dengan kriteria cukup baik, kestabilan lereng dengan kriteria cukup tinggi, kriteria kemudahan dikerjakan cukup mudah. Untuk pembuangan limbah rumah tangga, biasanya masyarakat sekitar membuang dengan cara dibakar ataupun menimbun limbahnya. Untuk kesesuaian lahan Desa Tambakrejo mempunyai ketinggian bangunan rata-rata 10 meter dengan lahan pemukiman seluas 1.371 hektar. Untuk kebutuhan lahan dengan desa yang memiliki luas sebesar 2.700 hektar dengan jumlah penduduknya 7.712 jiwa. Jadi, dengan analisis luas lahan dibagi jumlah penduduk, didapatkan kebutuhan lahan per penduduknya sebesar 0,35 hektar. Neraca lahan dan air. Yang pertama yakni neraca lahan. Kegiatan pemanfaatan lahan yang dilakukan masyarakat Desa Tambakrejo antara lain adalah pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga tambak.
Yang pertama yakni pertanian. Desa Tambakrejo memiliki luas persawahan sekitar 177 hektar dengan persawahan irigasi setengah teknis adalah 65 hektar. Sedangkan sawah tanah hujan adalah 112 hektar. Sawah tersebut dominan yakni memproduksi padi. Jenis pertanian pada Desa Tambakrejo yakni padi dan jagung. Hasil pertanian ini digunakan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian. Yang kedua yakni perkebunan. Terdapat banyak kawasan perkebunan pada Desa Tambakrejo yang dikelola secara pribadi, antara lain produksi kelapa, pisang, tebu, mangga, dan nangka. Namun, jika nangka masih jarang ditemukan, buah kelapa adalah buah yang paling dominan di antara yang lain karena buah tersebut cocok digunakan sebagai tanaman perkebunan di wilayah Desa Tambakrejo. Yang ketiga yakni peternakan. Terdapat peternakan yang dikelola secara pribadi maupun kelompok pada Desa Tambakrejo, yakni ternak babi, ternak sapi, ternak kambing, dan ayam. Namun, yang paling dominan di Desa Tambakrejo, masyarakat memilih untuk beternak babi. Nah, salah satunya yakni warga Desa Tambakrejo yang kami wawancarai ini. Beliau memilih untuk terjun dalam usaha peternakan babi. Jumlah babi yang dikembangkan mencapai 50 ekor lebih dalam kurun waktu 2 tahunan. Harga pakan babi yang cenderung mahal karena sentral babi paling mahal daripada peternakan lain. Maka jika harga di pasar rendah, para peternak babi akan kesulitan dalam menangani hal tersebut. Untuk saat ini harga cenderung cukup bagus, berkisar 5,9 juta hingga 6,5 juta. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ternak babi selain karena harga yang relatif mahal, yakni adanya virus yang menyebar, seperti virus PMK. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, setiap kandang babi jarang boleh untuk dikunjungi atau dimasuki ternak dari orang lain. Penjualan ternak ini dengan sistem mengikuti harga pasar yang ada, yaitu bakul mematok harga dengan harga tertinggi, serta untuk penjualan tersebut tidak terdapat cicilan atau harus langsung dilunasi karena digunakan untuk perputaran biaya operasional pengelolaan ternak babi tersebut. Yang keempat yakni adalah tambak. Budidaya tambak yang dikelola oleh Pak Mian dan tim ini tergolong tambak yang baru dikarenakan sebelum itu mengalami kegagalan karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengolah tambak serta faktor bibit yang kurang baik. Luas tambak udang yang dikelola oleh Pak Mian dan tim ini yakni sekitar 16 kali 10 meter persegi dengan jenis udang yang dibudaya yaitu jenis udang fanami. Yang membedakan pada tiap jenis kolam yaitu dari segi pakan, namun untuk waktu penaburannya sama dari kolam satu ke kolam lainnya. Penaburan dilakukan setengah bulan yang lalu. Dalam sekali panen dapat menghasilkan hingga 1 ton udang dengan bibit awal sekitar 72.000 bibit paling baik. Panen dilakukan 3 bulan sekali. Nah, dalam pemenuhan air tambak, udang pada Desa Tambakrejo memanfaatkan sumber air sungai. Usaha tambak menjadi salah satu bentuk usaha masyarakat di Desa Tambakrejo untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di samping dari usaha nelayan, pertanian, dan perkebunan. Neraca air. Pemanfaatan air baku di Desa Tambakrejo menggunakan air tanah untuk sehari-harinya seperti mandi, berkebun, bertani, dan lain-lain. Untuk kandungan air hidrologi di Desa Tambakrejo masuk dalam kategori baik karena curah hujan yang tergolong tinggi sehingga aliran air di permukaan dan tanah cukup baik dan mampu mengaliri pertanian. Terkait jumlah ketersediaan air juga cukup baik dikarenakan banyaknya tersedia tandon-tandon air di beberapa titik di Desa Tambakrejo yang bisa dimanfaatkan warga sekitar untuk suplai air bersih. Pada Desa Tambakrejo terdapat sungai, yaitu Sungai Ras, Sungai Sendang Biru, dan anak Sungai Panguluran. Pada musim kemarau pada Desa Tambakrejo, pasokan air bersih dapat mengalami keterbatasan karena banyaknya sumber mata air yang mengering. Neraca udara dan vegetasi. Berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, di Desa Tambakrejo dikategorikan sedang dengan polutan PM 2,5 dikategorikan sedang sebanyak 56 sampai 57 mikrometer per meter kubik dan PM 10 yang dapat dikategorikan baik. PM 2,5 dan PM 10 di desa ini berada dalam ambang batas yang aman sesuai dengan standar kualitas udara yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat polusi udara yang disebabkan oleh minimnya aktivitas industri berat, keberadaan vegetasi yang melimpah, serta rendahnya volume kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Udara yang bersih ini memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, menjadikan Desa Tambakrejo sebagai tempat yang ideal untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Vegetasi pada daerah Desa Tambakrejo kerap dijumpai pada sepanjang jalan di desa tersebut. Antara lain yaitu terdapat pohon kelapa, tebu, jati, jagung, pisang, mangga, dan nangka. Dengan kemampuan menyerap CO2 sebesar pohon kelapa sebesar 10,50 kg per tahun, pohon tebu, pohon jagung sebesar 1056,51 ton per tahun, pohon jati sebesar 135,27 kg per tahun, pohon pisang sebesar 169 kg per tahun, pohon mangga sebesar 443,94 kg per tahun,
pohon nangka sebesar 126,51 kg per tahun. Serta pada wilayah pesisir terdapat mangrove dengan kemampuan menyerap CO2 sebesar 110 kg karbon per hektar. Pada Desa Tambakrejo, gas rumah kaca yang dihasilkan berupa gas karbon monoksida yang berasal dari aktivitas pembakaran limbah yang ditimbun dan gas metana yang berasal dari kegiatan peternakan dan pembuangan sampah. Jenis vegetasi di daerah Desa Tambakrejo ini sebagian besar wilayah desa merupakan hutan lindung dan hutan produksi. Hutan lindung tersebut berpusat di Pulau Sempu dengan luas 413,6 hektar yang merupakan salah satu destinasi wisata lokal maupun mancanegara, dan hutan produksi yang terletak di Pulau Jawa dengan luas sekitar 2.101,7 hektar. Secara umum, desa ini memiliki luas lahan hijau sekitar 1.329 hektar atau setara dengan 49% dengan luas desa keseluruhan. Bahan galian dan permasalahan daratan. Yang pertama, neraca bahan galian. Hasil survei kami tidak menemukan bahan galian yang dapat dimanfaatkan karena tanah pada Desa Tambakrejo tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan galian. Yang kedua adalah permasalahan yang terdapat di Desa Tambakrejo. Yang pertama adalah banjir. Desa Tambakrejo yang berbukit-bukit dan kurangnya saluran drainase yang memadai mengakibatkan terperangkapnya air di suatu sungai di antara perbukitan. Dampaknya adalah terputusnya akses jalan raya menuju Dusun Sendang Biru. Yang kedua adalah tanah longsor. Potensi tanah longsor sangat tinggi di Desa Tambakrejo dikarenakan maraknya penggundulan hutan dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Yang ketiga adalah air tanah yang keruh saat musim hujan. Hal ini disebabkan juga oleh alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Hutan menjadi filter yang baik untuk air hujan. Dampaknya masyarakat harus menggunakan air tandon yang disediakan oleh pemerintah. Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, serta bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pada Desa Tambakrejo, yaitu pada Pantai Tamban, terdapat budidaya mangrove. Jenis mangrove yang paling mendominasi yaitu Avicennia atau yang sering disebut dengan mangrove api-api. Avicennia adalah jenis mangrove yang dapat tinggal pada lingkungan dengan minim cahaya dan suhu. Mangrove pada Pantai Tamban berdasarkan penanamannya terbagi menjadi dua, yaitu secara alami dan penanaman bibit menggunakan pupuk urea. Penanaman mangrove ini difungsikan untuk mengurangi abrasi di sekitar pesisir karena sebelum adanya mangrove mengalami penyusutan kurang lebih 5 cm setiap tahunnya. Selain Pantai Tamban, konservasi mangrove terdapat pada Pantai Celungup yang dikelola langsung oleh ekowisata CMC atau Celungup Mangrove Conservation 3 warna. Selain itu, Desa Tambakrejo memiliki konservasi terumbu karang yang juga dikelola langsung oleh ekowisata CMC 3 warna. Level karang yang ada yaitu branching, massif, submassif, dan acropora digitate. Ada 3 jenis terumbu karang yang kami temukan pada Desa Tambakrejo, yaitu acropora, porites, dan montipora. Acropora sendiri memiliki ciri-ciri runcing dan bercabang ke atas, serta ditemukan di bawah lereng karang dengan kedalaman 3-15 meter. Porites memiliki ciri-ciri berwarna krem atau kuning. Habitatnya di perairan dangkal yang berkedalaman 25 meter atau kurang dari 25 meter. Sedangkan Montipora memiliki ciri-ciri berwarna kuning pucat dan coklat serta kadang-kadang dengan pinggiran berwarna ungu yang habitatnya di perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 3-15 meter. Padang Lamun sendiri terletak pada Pulau Sempu. Jenis yang kami temukan adalah Halodul uninervis. Padang lamun jenis ini memiliki rizoma berukuran kecil dan berwarna putih serta berhabitat di pasir berlumpur. Selanjutnya ada batrimetri. Kedalaman laut yang berada di Pantai Tamban, 3 warna, Celungup, dan Katra mempunyai kedalaman kisaran 80 hingga 100 meter. Data ini didapatkan berdasarkan hasil survei dari pihak CMC selaku pengelola wilayah perairan di Desa Tambakrejo. Kemudian lanjut ke geomorfologi. Kerentanan erosi pada Desa Tambakrejo di Malang Selatan menghadapi ancaman erosi pantai akibat dinamika gelombang laut, perubahan garis pantai, dan kurangnya upaya mitigasi bencana pesisir. Faktor seperti badai yang terjadi setiap beberapa tahun serta kurangnya pengelolaan sampah dan infrastruktur turut memperburuk kondisi pesisir. Kemudian ada presentase kemiringan lereng. Hasil survei yang didapatkan menunjukkan bahwa kemiringan rata-rata pantai yang berada di Desa Tambakrejo terjadi kategori landai, yaitu 15%. Kemudian ada sedimen. Sedimen pada Desa Tambakrejo
hasil pengamatan survei yang kami dapatkan, sedimen pantai di Desa Tambak Rejo ada mikroalga bentik yang hidup pada sedimen pantai Tambak Rejo, mendukung proses ekosistem pesisir dengan menyediakan makanan bagi organisme tingkat trofik lebih tinggi. Aktivitas manusia di wilayah ini seperti penangkapan ikan dan pariwisata juga turut memengaruhi distribusi dan kualitas sedimen pantai. Pantai di Desa Tambak Rejo memiliki jenis arus yang sedang dengan kecepatan berkisar antara 0,1 hingga 0,3 meter per detik, dan arah dominan dari arah tenggara menuju arah barat. Keberadaan Pulau Sumpu juga berfungsi sebagai pelindung yang mengurangi kekuatan gelombang, sehingga kondisi arus di pantai ini dapat dianggap aman untuk aktivitas nelayan dan wisata. Gelombang di pantai ini termasuk dalam kategori gelombang sedang, dengan ketinggian yang dapat meningkat saat cuaca buruk. Suhu perairan pantai di Desa Tambak Rejo ada di sekitar 24 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Salinitas yang ada di pantai Desa Tambak Rejo adalah sekitar 35 ppt. Selanjutnya, pH air pantai di Desa Tambak Rejo ada di sekitar 7,5 hingga 8,5. Kadar oksigen terlarut yang optimal bagi kehidupan ikan dan organisme air lainnya biasanya berkisar di atas 5,0 mg per liter. Kondisi pasang surut air laut di Desa Tambak Rejo menunjukkan dinamika yang signifikan. Ketinggian maksimum saat pasang naik dapat mencapai 2,5 meter, dengan waktu pasang naik yang terjadi 2 kali dalam sehari, dan ketinggian minimum saat surut dapat turun hingga sekitar minus 0,1 meter. Kecerahan perairan di Desa Tambak Rejo, khususnya di perairan Sendang Biru, menunjukkan nilai yang cukup baik. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, kecerahan air berkisar antara 8,35 hingga 9,45 meter. Di perairan Desa Tambak Rejo terdapat berbagai organisme seperti mikroalga dan moluska, seperti Pyrenella dan Terebralia, serta ikan seperti tuna dan kakap. Di perairan Desa Tambak Rejo, konsentrasi klorofil A yang diukur menunjukkan nilai yang bervariasi. Dengan hasil penelitian terbaru mengindikasikan bahwa kadar klorofil A berkisar antara 0,010 hingga 0,013. Klorofil A berfungsi sebagai indikator kualitas air dan produktivitas biologis, serta berhubungan erat dengan kelimpahan mikroalga planktonik di kawasan tersebut. Selanjutnya adalah perikanan dan permasalahan pesisir. Kami menggunakan Pantai Sendang Biru dan Tamban sebagai wilayah studi dan merupakan salah satu pantai di Desa Tambak Rejo. Pantai Tamban sebagai sumber budidaya ikan tangkap, dan Pantai Sendang Biru sebagai sumber jual beli dan tangkap ikan. Di Pantai Tamban, ada beberapa jenis ikan yang mereka peroleh, seperti kelompok ikan pelagis kecil, yaitu ikan layang, teri, lemuru, kemudian cumi, udang, dan ikan kembung. Dan beberapa ikan pelagis besar, seperti ikan tongkol, tuna sirip kuning, cakalang, tenggiri, dan lain-lain. Kemudian, ada jenis ikan demersal, yaitu ikan kakap. Untuk perikanan di Pantai Sendang Biru sendiri, para nelayan banyak menangkap jenis ikan pelagis besar, seperti tuna sirip kuning, cakalang, dan tongkol. Untuk permasalahan pesisir, di wilayah pesisir Desa Tambak Rejo memiliki potensi terjadinya bencana tsunami. Di pesisir pantai, pernah terjadi gelombang besar air laut di Pantai Tamban. Akibatnya, pernah dilakukan simulasi tsunami 1 kali. Hal lain yang terjadi adalah banjir akibat pasangnya gelombang laut sehingga memasuki rumah penduduk di sekitar pesisir. Pesisir pantai Desa Tambak Rejo juga berpotensi terjadinya abrasi. Namun, sudah dicegah dengan melakukan penanaman mangrove. Dan nelayan dari Malang, Jawa Timur, sebelumnya juga dididik oleh teman-teman dari akademisi ini untuk peduli terhadap lingkungan, terhadap ekosistem, karena saya berpikir bahwa ekosistem dan lingkungan dan alam ini yang juga menjadi sumber berkat bagi kita sebagai nelayan yang kita hanya mencari dan mencari saja, tapi kita mencoba melestarikan juga, merawat juga, agar alam itu memberikan berkat kepada kita semuanya. Dan saya mohon juga kalian semua, baik nelayan atau kalangan siapa saja, ya, harus peduli terhadap lingkungan. Salam untuk masyarakat Malang, salam Indonesia.